Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tentu semua kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini kita sudah masuk hari yang kedua di 2022. Waktu berjalan dan berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal saleh yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin karena kita manusia pasti ada salah, ada khilaf, ada dosa yang kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak. Dengan penuh optimisme, mumpung kita masih di rumah Allah, di suasana subuh, di masjid Allah lagi, insyaallah Allah juga akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Sambil lalu kita menatap ke depan, mudah-mudahan 2022 ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Pertama, Allah membuka lebar-lebar kepada kita semua peluang beramal saleh. Kemudian menutup rapat-rapat celah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah juga mengangkat berbagai macam masalah, musibah, termasuk juga corona, mungkin juga Omikron ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah juga akan memanggil kita ke depan ini, mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita kecuali kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita masih di bab sabar. Bab memang ini hadisnya paling panjang dari sekian banyak bab-bab yang dibahas oleh Imam An-Nawawi. Ada 29 hadis dibahas oleh beliau. Karena memang hidup ini butuh kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah. Macam sekarang ini, antum dengan semua termasuk orang yang sabar. Ya. Bisa melangkahkan kedua kaki kita, merespon kewajiban sholat subuh berjamaah seperti ini, kemudian sabar sejenak untuk
niatkan i'tikaf sampai nanti syuruk, dan insya Allah di depan mata pahala haji dan umrah akan Allah berikan pada kita semua. Sabar menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua adalah sabar juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang agak berat sedikit, tapi insya Allah dengan iman yang kita miliki, dengan lisan dan zikir yang terus istighfar dan bertobat kepada Allah, Quran yang terus membersamai kita, insya Allah Allah akan menjaga kita sehingga kita diberi oleh Allah kesabaran menghadapi ujian maksiat ini, ujian dosa. Memang ini yang paling berat karena dosa ini biasanya selaras ya dengan kemauan hawa nafsu kita. Disinilah kesabaran perlu kita jaga bersama. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Ini yang paling banyak memang dibahas oleh ulama-ulama kita, adalah sabar menghadapi ya musibah. Baik itu musibah karena ulah kita sendiri yang jauh dari aturan Allah, ya, karena ulah tangan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, di mana-mana muncul kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan, dimanapun, itu biasanya rata-rata karena ulah tangan manusia. Ya, maka dengannya Allah membiarkan biar jadi pelajaran buat kita, alamnya pun sehingga tidak mau bersahabat dengan manusia ini. Maka dengannya kita harus sabar mengevaluasi diri. Jangan-jangan Semeru ini tadi kemarin meletus itu karena kurang dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya maksiat yang kita lakukan, karena eksploitasi terhadap bumi ini berlebihan sehingga tidak ada keseimbangan akan alam ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi insyaallah jemaah sekalian. Sabar menghadapi musibah. Termasuk juga nanti siap-siap ada musibah-musibah dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Apakah itu orang kafir, apakah itu orang munafik, apakah itu sesama muslim tapi ada sifat hasud, sifat hasad, ada kebencian di antara sesama muslim, dan itu pasti terjadi. Ini tidak bisa Pak kita sikapi dengan kasar, tapi sikapi semua itu dengan penuh kesabaran. Sabar yang aktif bagaimana? Kalau dari orang kafir, jangan-jangan mereka itu memusuhi kita karena tidak tahu syariat yang kita miliki ini. Indahnya agama kita, kita tawarkan pada mereka, kita dakwai mereka. Begitu pula kepada orang munafik, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang sesama muslim yang ada sifat-sifat hasud ini. Ayo kita sadarkan, ini butuh kesabaran semua jamaah sekalian. Nah saudara, saya belum masuk sebenarnya pada waktu itu kesabaran, macam-macam sabar yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Musibah, kesalahpahaman, masalah dengan istri, dengan suami, ini juga makan pikiran Pak. Sabar juga menghadapi anak yang susah untuk kita atur, yang susah untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kalau kita sabar, sampean harus yakin, seyakin-yakinnya anak ini titipannya Allah kepada kita, dan Allah memahami betul bahwa kita ini sanggup untuk mengawal mereka. Tapi karena ketidaksabaran kita, terjadilah apa yang terjadi pada saat ini. Sabar menghadapi orang tua, menghadapi mertua, sabar menghadapi kakak adik, ipar-ipar kita, sabar menghadapi tetangga kanan kiri kita yang kadang-kadang kurang nyambung dengan kita. Ini semua bab ini perlu kita angkat, perlu terus menerus kita kaji. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Ditutup oleh Allah, wa tawassaw bis sabr. Bis sabr. Sabarnya pun diletakkan di posisi terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, izinkan saya melanjutkan kajian hadis ini. Ya, hadis kita sudah masuk hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira
yusib minhu atau yusab minhu. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Sebenarnya kata Nabi SAW, siapa-siapa yang diinginkan oleh Allah, atau ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yusib minhu, Allah memberikan musibah kepadanya. Jadi rupanya jamaah sekalian, musibah ini Allah ingin menyapa kita. Allah kangen sama kita kalau kita memiliki iman, tentunya jamaah sekalian. Makanya ajaban li amril mu'min, kemarin sudah kita bahas. Hadis ini sungguh mengherankan. Urusannya orang-orang beriman disebut sama Nabi al-mu'min. Memang tidak ada iman, tidak ada kesabaran, Pak. Nah, sementara iman ini kan perlu kita rawat terus menerus, perlu kita jaga, dan penjagaannya pun juga butuh sabar jamaah sekalian menjaga iman ini. Ajaban li amril mu'min, mengherankan memang urusannya orang-orang beriman ini. Ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, itu baik baginya. Ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, terima kasih. Ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Maka kehidupan seorang mukmin mainkan saja Pak antara syukur dan sabar. Macam sekarang sampean ini kan nikmat Pak ya. Nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Banyak lagi jamaahnya nih Pak, Masya Allah. Saya mengapresiasi takmir ini luar biasa. Cuma yang muda-muda tidak ada Pak. Saya akan terus ngomong begini Pak. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan yang ini. Mana anak-anak muda kita ini? Ya, ini juga butuh kesabaran sampai untuk ngawal ya. Bangunkan mantunya Pak. Ya, bangunkan anak-anak sampean. Bangunkan cucu-cucu sampean. Ini butuh kesabaran memang. Sebab nanti kalau yang tua-tua terus, ya mohon maaf Pak, saya juga tua Pak jemaah sekalian. Kalau yang tua-tua terus seperti ini, kita kan tidak tahu ajal Pak. Pertanyaannya, yang menggantikan memakmurkan masjid ini siap tidak? Jangan ngasih PR Pak. Ya, sama masjid ini. Ini Raudhatul Jannah, kebunnya surga Pak. Tiba-tiba yang nanti 10 tahun yang akan datang, yang mudah-mudahan tidak sesemangat sampean. Ini butuh kesabaran. Ayo monggo bersama-sama. Saya berharap bulan depan banyak anak mudanya jamaah sekalian, insyaallah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ukurannya kata Nabi, Allah ketika menginginkan kebaikan kepada seseorang, yusib atau yusab minhu, Allah timpakan musibah. Kenapa? Karena Allah lagi rindu kepada kita. Ini hanya orang beriman Pak yang sadar seperti itu. Makanya orang beriman ketika ada musibah dia tersenyum. Rupanya Allah sedang menyapa saya. Ya, dan biasanya Pak, kita kalau iman lagi kokoh, lagi kuat, begitu ada musibah langsung mengevaluasi diri. Ya, kemarin juga sudah saya detailkan masalah ini. Rata-rata musibah yang Allah berikan kepada kita, masalah, muskilah, benturan hidup, goncangan hidup yang Allah benturkan dalam kehidupan kita ini, biasanya berbanding lurus dengan dosa yang kita perbuat. Itu salah satu bentuk kebaikan Allah kepada kita. Ma asaba lil mu'min min wasabin wa nasabin wa ghammin wa hammin wa husnin wa adha hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin, mukmin lagi Pak disebut sama Nabi. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup, ya, sakit, gelisah, gundah, galau, sedih, gangguan, sampai nanti duri yang nusuk ke tangan seseorang atau kaki seseorang, ada duri nusuk Pak. Itu cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Subhanallah. Hatta yalqallah, sampai orang ini berjumpa dengan Allah, ma alaihi khati'atun, tidak ada sedikit pun dosa yang menempel kepadanya. Tapi sampean tidak boleh mencari masalah Pak ya. Tidak boleh membenturkan dengan masalah. Tapi ketika dibenturkan masalah membenturkan diri kepada kita, dan itu atas izin Allah, tersenyumlah jamaah sekalian. Memang berat Pak untuk senyum.
Dan saya enak berbicara begini, Pak. Ya. Ini yang tahu masing-masing kita. Harus kita siapkan, Pak. Ini kalau sampai nikmat bisa berselancar, Pak, dengan suasana seperti itu, ada kenikmatan tersendiri, jamaah. Memang yang paling berat nanti, jamaah sekalian, itu fitnah ujian anak, Pak. Ujian anak itu yang paling berat, Pak. Anak gadis yang seharusnya menjadi pelipur lara bagi kita justru susah maunya sendiri. Sampean fasilitasi dengan handphone, terus dia bisa berkomunikasi dengan lawan jenisnya, terus melangkah lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi. Ini kan ujian, Pak. Tapi kalau sampean masuk, ya, ini kalau sampean masuk, terus sampean, Pak, tata hati, inilah di depan mata peluang amal saleh dari Allah untuk saya berdakwah kepada anak saya sendiri gitu. Ini butuh kesabaran, Bapak, Ibu, ya, dirangkul anak, dicium anak kita, dibelai rambutnya kalau dia perempuan, kalau yang laki-laki, ya, diajak dialog, diajak makan bersama. Ini kan butuh kesabaran semua. Ya mohon maaf, saya secara pribadi termasuk jamaah sekalian saya merasa paling berat di bab yang satu ini, Pak. Tapi saya yakin Allah ketika ngasih amanah kepada saya, Allah tahu betul bahwa saya sanggup menghadapinya. Walaupun terkadang pusing, Pak, dan tidak bisa berpikir. Tapi saya yakin kita punya Allah Subhanahu wa taala. Perkuat dengan istighfar. Untuk istighfar saja butuh kesabaran tuh, Pak. Perkuat untuk bangun tengah malam. Untuk bangun tengah malam juga butuh kesabaran juga. Perkuat untuk hobi iktikaf di masjid seperti ini, itu juga butuh kesabaran. Anakku ya Allah, anakku ya Allah. Aduh, Pak, luar biasa. Dan nanti ada mukjizat, Pak. Ada karamah dari Allah. Kadang-kadang tidak bisa diselesaikan oleh nalar kita. Ya mohon maaf ya. Saya ini Ustadz, Pak. Ustadz yang biasa membahas masalah sabar begini ya. Membahas masalah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Saya sering membahas masalah parenting segala macam. Tapi nanti ada masalah-masalah yang tidak ada dalam kitab yang saya bahas tuh, Pak. Dahsyat. Dahsyat urusan keluarga ini jamaah sekalian. Tapi antum harus yakin kita sanggup, kita bisa. Dengan kesabaran yang Allah berikan kepada kita. Sabar pertama, Pak, sampean tidak mau cerita masalah anak pada orang lain. Tapi ceritakan masalah anak itu pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampean dia juga tidak mau cerita, tapi ini aib pribadi kita, aib kita sebagai orang tua. Kegagalan kita mengarahkan mereka. Tutup rapat-rapat, ceritakan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Antisipasi pelan-pelan, Pak. Duduk, perhatikan dengan betul. Ya. Ini ujian yang harus kita hadapi jamaah sekalian. Yusuf itu. Maka siap-siap ya akhir karim, bahkan semakin tinggi iman sampean, Allahu Akbar. Semakin tinggi pula nanti, Pak, apa namanya? Beban ujian yang akan Allah timpakan pada kita. Tapi sampean ketika menikmati, nikmat, Pak. Kenapa? Karena terus-menerus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, kalau begitu tidak perlu jaga-jaga iman terlalu kuat lah, biar tidak terlalu berat apa namanya ujiannya ini. Itu lebih ujian lagi, Pak. Itu lebih masalah lagi jemaah sekalian. Sampai yang mengurangi iman, sampai yang melepas iman, Pak, itu lebih musibah lagi. Karena yang jelas sampai kalau iman bermasalah, sampai tidak bisa duduk subuh begini, Pak. Kalau iman bermasalah sampai tidak bisa baca Quran, sampai berdoanya pun juga terpaksa, Pak. Tidak enak, tidak nikmat. Apa itu? Seperti terjebak dengan rutinitas saja jamaah sekalian. Ayo evaluasi, Pak. Ada enggak di antara kita berdoa menikmati, Pak, bahwa sampai sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang curhat dengan Allah. Sedang nyambung perasaan, pikiran dan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dirasakan bagi orang-orang yang al-mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti berhasil atau tidak apa yang kita minta kepada Allah itu bukan urusan kita. Dan sampean juga harus yakin nanti musibah itu pasti kita sanggup menghadapinya. Itu butuh pendalaman tentang masalah sabar ini ya, Mas sekalian. Nah,
diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah timpakan musibah. Supaya Pak ketika tiba musibah, ya Allah. Kan biasanya kita begitu Pak ya. Akrab betul dengan Allah kalau ada masalah. Ayo Pak ketika ada masalah sampai langsung nyambung saja. Allah rupanya ingin menyapa saya. Respon Pak. Nikmati itu musibah itu. Kalau bahasa guru saya, berselancar Pak dengan musibah itu jamaah sekalian. Dan indah jamaah sekalian menghadapi semua itu. Dan insya Allah sampean semakin tua semakin cerdas. Semakin tua Pak semakin piawai mengelola masalah. Bukan semakin ngamuan. Dan kebanyakan kita sekarang banyak ngamuan Pak. Tersinggungan. Kurang sabar itu Pak. Tersinggungan. Salah ngomong sedikit bentak sama anak, bentak sama mantu. Apalagi bentak sama istri. Ini sudah nikah puluhan tahun, 40 tahun, bahkan sampai sudah usia perak Pak. Tukaran juga gitu. Kenapa nggak bisa ngelola emosi jamaah sekalian? Ya, kesabarannya tidak bisa dimainkan. Nah, saudara, ini sabar secara umum. Andai kata nanti jamaah sekalian tiba-tiba ada masalah, yang mudah-mudahan tidak terjadi Pak ya, tapi ya mungkin saja ada ini. Antum jenengan merasa tidak sanggup, beban itu sudah terlalu berat Pak. Nah itu ada memang akan ada suasana kayak gitu. Makanya hadisnya coba lihat di bawahnya itu. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan pingin mati karena tidak sanggup menghadapi beban, masalah yang begitu bertubi-tubi. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, saya pernah mengalami ini. Ketika saya punggung saya ini, tulang saya kan diganti nih Pak, belakang ini. Itu pasca operasi itu jamaah sekalian, itu lebih dahsyat Pak sakitnya. Itu yang banyak orang kemudian salah ngelola, terus dia pasrah. Konon katanya kalau di Eropa, di Amerika tuh banyak bunuh diri jamaah sekalian. Kenapa? Karena pasca operasi itu dia saraf itu lagi mencari Pak, apa ya? Nyentuh sarafnya kan baru di ini mohon maaf Pak, ini bantalan tulang 4 dan 5 saya ini Pak, ini buatan Prof. Hafid jamaah sekalian, buatan manusia, karena sudah busuk punya saya ini Pak, dimakan infeksi itu Pak, dimakan kuman ya, udah warnanya udah nggak karuan, diganti baru. Nah ketika ganti baru itu kan mereka mencari bentuk jamaah sekalian. Itu sakitnya Pak, sampai saya bilang kembalikan saya lagi ke rumah sakit. Sampai semaput lagi Pak, nahan sakit kan orang ada batasnya Pak ya. Ada batasan nahan sakit, terus takut ya nanti begitu sadar sakit lagi jamaah sekalian. Obat ultraset apa segala macam yang anti sakit yang paling ya sembuh, nanti begitu deh lu kumat lagi. Ya apa ini? Jangan bayangkan Pak, saya selama 10 hari ya itu disuntik antibiotik itu per 8 jam jamaah sekalian, karena khawatir masih ada kuman di sini Pak, dibom terus, suntik sini Pak, pindah sini. Itu jam 8 pagi, nanti jam 4 sore, setelah itu jam 12 malam. Itu ada perawat yang datang ke rumah saya tiap 8 jam jamaah sekalian selama 10 hari. Itu kental juga sakit. Nah saudara, dalam kondisi pas puncak-puncaknya gitu Pak, berdoalah dengan doa ini jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Fa in kana la budda, andai kata kemudian tidak bisa tidak, fa'ilan,
tidak kuat betul menghadapi semua itu, kata Nabi, katakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul lah. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup itu jadi baik buatku. Ya. Wa tawaffani, matikan aku. Wafatkan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairal li, sekiranya kematian itu, wafat itu lebih baik bagiku gitu. Boleh Pak berdoa begitu. Tapi tetap mintanya kepada siapa? Bukan minta pada dokter suntik mati saya, enggak Pak. Minta kepada Allah, maksimalkan Pak semua apa? Semua jalan untuk berobat, berdoa, bertawasul, beramal saleh, bersedekah, wah semua dijalankan jemaah sekalian. Terus setelah itu tetap sakit, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hidup ini baik bagiku. Tapi ini puncak Pak ya. Halo, jangan sedikit-sedikit sakit. Waduh, sakit flu sedikit, kalau hidup hidupkan, kalau mati matikan. Wah, ini orang pasrah nggak karuan Pak. Nah, kalau memang labudda fa'ilan, kata Nabi, nggak bisa tidak, sudah nggak kuat betul Pak menghadapi benturan sakit yang seperti itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sahabat Pak kena leukemia. Saya ingatkan dengan hadis ini, minta ya akhi, itu bisa bertahan 8 tahun Pak. 8 tahun. Padahal dokter mengatakan ini adalah 3-6 bulan. Wallahu a'lam, kecuali ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini, mohon maaf Pak ya, saya harus bicara apa adanya. Hubus sadaqah. Senang apa? Senang bersedekah Pak. Bangun masjid. Aduh, banyaklah saya jadi saksi pada orang ini jamaah sekalian. Saya ikut menyambangi ke Singapura. Pernah di Singapura sampai 6 bulan tidak pulang-pulang Pak. Di bom sana, di bom sini. Sampai. Dokter mengatakan 6 bulan paling lah. Tapi subhanallah bisa 8 tahun Pak. Bisa 8 tahun. Artinya 8 tahun masih bisa beramal saleh jamaah sekalian, memperbanyak sanggup ke akhirat. Dan dia sadar tidak ada obatnya ini, tidak ada obatnya. Akhirnya doa ini Pak dimainkan terus gitu. Rupanya Allah berharap menginginkan kebaikan selama 8 tahun. Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi ya musibah-musibah seperti itu. Kalau musibah-musibah corona sampai cuma masih menutup apa? Masih menutup masker ya, nikmati saja Pak. Ini penghapus dosa ya, penghapus dosa. Tidak enak memang maskeran, apalagi yang kepala 6, kepala 7 Pak, ngos-ngosan Pak. Ya, oksigen biasanya kita leluasa menghirupnya, ditahan-tahan terus kayak gini jemaah sekalian. Sabar. Kalau sakit-sakit flu sedikit Pak, ya sudah, ambil jeruk nipis ya, atau jeruk lemon, kasih air panas, minum, ya, makan yang banyak, bismillah, insyaallah besoknya sembuh. Dan tidak usah cerita sama orang, tidak usah semua orang cerita saya flu. Tidak perlu cerita Pak. Sakit itu menghapus dosa. Itu Allah cinta kepada kita seperti itu. Kecuali puncak betul sudah nggak kuat betul, ya sudah Pak. Mungkin ini Pak doa bisa kita berikan pada orang tua kita yang sudah berat betul. Saya punya nenek 103 tahun jemaah sekalian. Ya 103, gimana berharap apa lagi jemaah sekalian? Ya sudah, doa ini kita mainkan. Itu kalau nggak digerakkan Pak sama bagian apa? Ya sudah, tidur terus Pak. Begitu digerakkan melek, sarafnya nyambung jemaah sekalian. Bagian apa namanya itu Pak? Bagian yang kan ada perawat yang menggerak-gerakkan tangan di apa namanya itu Pak? Fisioterapi ya, fisioteraper kayak gitu. Nah, itu luar biasa jemaah sekalian. Tapi ya sudah, kita berdoa sama Allah Taala. Kalau sekiranya buat nenek saya hidup ini jadi baiknya, ya Allah, hidupkan, panjangkan umurnya. Ini juga membuka peluang amal saleh bagi kami sebagai anak cucunya. Sekiranya ini kematian baik baginya dan menjadi husnul khatimah baginya, kami pasrah kepadamu ya Allah. Boleh Pak kita berdoa seperti itu. Kalau sudah berada pada puncak-puncak di mana kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, saudara sekalian, mari kita masuk berbicara ujian-ujian kesalahpahaman di lapangan antar manusia ini.
Ternyata ini ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari Abu Abdullah Khabbab ibn Ard radhiyallahu anhu qala, ya Allah, ini Abu Abdullah namanya Khabbab bin Ard, rupanya ngelihat Pak dakwah ini dimak-mak, seakan-akan tidak punya harga diri pada waktu itu. Goncangan dakwah, apalagi di Mekah pada waktu itu, Nabi kan tahu sendiri sampean Pak ya, itu dilempar pas sujud itu Pak, dilempar apa, kotoran unta Pak. Jadi sahabat waktu nyembelih unta itu secara khusus minta ususnya diambil Pak, dan digendong begitu dekat sama Nabi, ditumpahkan ke kepala Nabi Pak, terus diusap sama Fatimah gitu. Ya Abah, kata Nabi. Kenapa? Kata Nabi. Nabi senyum Pak. Ya Fatimah, kata Nabi, andai kata orang tadi yang melempar kotoran unta kepada aku tahu apa yang aku sampaikan, mereka tidak akan berbuat begitu. Jangan-jangan Abi salah. Coba bisa bayangkan Pak, cara menyampaikan dakwah ini pada mereka ya. Termasuk juga Nabi ketika ke Taif Pak, sebelum hijrah ke Madinah mencoba ke Taif yang paling dekat, karena Taif kota dingin. Tak pikir berharap masyarakatnya juga halus, lembut. Rupanya diprovokasi duluan sama kufar Quraisy untuk menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bayangkan itu 16 mil Pak. 16 mil ini kalau sekarang ini ya 1,4 atau 1,5 ya, 1,4 apa, 14 atau 15 kilometer Pak. Berjalan kaki Nabi mau masuk ke Taif, itu dilempar batu Pak sama preman-preman Taif. Itu pelipis Nabi sobek Pak, jemaah sekalian, luka di dahinya, darah itu mengalir. Begitu dibuka sepatu Nabi itu semua separuh Pak berisi darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat Jibril datang dan menawarkan diri. Ya Muhammad, saya tidak bisa bayangkan juga nih Pak, bagaimana malaikat yang katanya tidak punya nafsu bisa berbicara seperti ini. Ya Muhammad, ini sahabatku yang menjaga dua bukit ini. Memang kalau sampai masuk ke Taif Pak, itu di Taif itu diapit dua gunung yang memanjang Pak, dingin. Ini sahabatku yang menjaga dua gunung ini, siap untuk mengangkat gunung ini, kemudian mau dihimpitkan kepada masyarakat Taif yang menolak dakwahmu ini. Kemudian keluar kata-kata itu Pak ya, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati 'ala an-nas wa hawani bihim. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu tentang apa? Dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanku ini. Ya. Seperti Nabi merasa gagal Pak gitu untuk menyampaikan risalah ini gitu. Terus apa kata Nabi? Kau izinkan? La ya Jibril, kata Nabi. Tidak ya Jibril. Saya masih berharap dari sulbi-sulbi mereka ini, dari anak cucu mereka ini, nanti man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'ah, yang nanti beribadah kepada Allah dan tidak syirik lagi kepadanya gitu. Bayangkan Pak, dalam kondisi teraniaya, terzalimi, dia juga tidak pernah berbuat salah pada masyarakat Taif, hanya menawarkan indahnya agama ini, ingin menyelamatkan mereka, diusir, dilempar batu lagi Pak, dan berdarah-darah Nabi. Kemudian keluar kata-kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sebenarnya mereka tidak tahu apa yang aku bawa ini gitu. Jadi Bapak, ini sekaligus pelajaran buat kita semua. Kalau sampean dalam kondisi terzalimi, berdoalah doa yang positif kepada orang yang menzalimi. Ya, memang kata Nabi, doa orang yang dizalimi itu makbul, diterima. Sampean berdoa negatif diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Itu pasti Pak, itu sebuah keniscayaan. Hatta ini terjadi pada orang kafir Pak. Orang kafir dan dia dizalimi oleh kita muslim dan dia berdoa, itu doanya didengar oleh Allah,
menimpa kepada kita. Kalau kita sebagai orang yang zalim, jamaah sekalian. Tapi buat kita, Pak, kalau dizalimi sama orang, berdoalah dengan doa yang positif. Beri hidayah dia, ya Allah, gitu. Lapangkan dadanya, ya. Berikan rahmat kepadanya, gitu. Berdoa begitu. Nah, saudara, apa katanya di sini, jamaah sekalian? Syakauna ila Rasulillah. Kami mengeluh kepada Rasulullah. Tak kuat sudah. Bagaimana benturan dalam dakwah begitu dahsyat seperti ini? Wa huwa mutawassidun bi burdah fi dhillil Ka'bah. Pada waktu Nabi sedang berselimut, Pak, mungkin menggigil, ya, panas, karena terlalu banyak sudah, Pak, ujian menimpa kepadanya. Pikiran juga sudah maksimal, menggigil di bawah naungan Ka'bah. Faqulna, saya minta sama Nabi, mumpung di depan Ka'bah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah? Engkau kalau berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nyambung, Pak. Ala tastansiru lana, ayo minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ala tad'u lana, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangkan perjuangan kami ini, gitu. Faqala, apa kata Nabi jawab sekalian? Qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayaj'alu fiha thumma ya'ti bil minshar fayudau ala ra'sihi fayaj'alu nisfayn wa yumshit bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa idhamihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi, Pak? Saya ingin cerita sedikit, ya, kata Nabi. Ini, Pak, dalam kondisi Nabi menggigil, Pak. Ya, bekas luka masih ada di Taif, jamaah sekalian. Sungguh, kata Nabi, umat sebelum kalian sempat terjadi kejadian seperti ini, dan diambil di antara mereka beberapa orang, diletakkan di kubur, disisakan kepalanya saja, dimasukkan ke dalam tanah, disisakan kepalanya saja. Nyambung, Pak, ya. Jadi orang itu ketika ingin disiksa oleh tiraninya pada waktu itu, oleh kaumnya, dibuatkan tanah, lubang digali tanah, dimasukkan, kemudian disisakan kepalanya saja, Pak. Kemudian didatangkan gergaji, ya, Pak. Itu kepala, Pak, digergaji, ya, Pak. Pecah kepalanya jadi dua, jamaah sekalian. Ini bukan bedah otak, Pak. Ya, bukan bedah saraf, jamaah sekalian. Dalam kondisi hidup digergaji, jamaah sekalian. Sebelum itu katanya untuk merapikan gergajinya itu yumshat bi amsatil hadid. Itu ada sisir dari timah yang panas. Digerakkan begini sehingga terkelupas daging kepalanya dan kelihatan tengkoraknya, jamaah sekalian. Baru setelah itu digergaji. Dalam kondisi sadar seperti itu, ma yasuddu dzalika an dini. Tidak ada seorang pun di antara mereka ini yang keluar dari agama ini. Bertahan. Ya Allah, wallahi, kata Nabi, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Saya akan tegar di atas perjuangan ini, kata Nabi. Walaupun mereka terus mengeksekusi kami, ya, walaupun terus mereka itu menghina kami, membenturkan kami, ingin membunuh kami, kami akan jadi, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut. Saya pernah, Pak, ke Sana'a, saya pernah ke Hadramaut. Tidak ada, Pak. Saya beberapa tahun yang lalu ketika ke Palestina, melihat padang pasir Mesir, Sinai, tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi kalau dari Sana'a, Pak, Sana'a ini, Pak, Yaman Selatan, Yaman Utara ke Yaman Selatan, Hadramaut. Itu, ya Allah, ngeri, Pak. Belum lagi suasana angin. Ini kalau ban kempes, Pak, ya sudah, masalah mati orang itu, Pak. Saya bilang, ini apa? Sudah siap semua mobil ini, gitu. Bagaimana ini ban ini? Ya Syekh, kata supirnya, Pak, kami udah pengalaman di sini.
Belum lagi Pak begal-begal di lapangan Pak. Tahu begal apa namanya? Itu orang-orang Badui Yaman Pak. Itu kerjaannya memang, nah itu hanya takut bagi orang yang sudah bisa tahu bahasa mereka jemaah sekalian. Dan surveinya memang piawai Pak. Allahu Akbar. Subhanallah, atas izin Allah Pak. Coba lihat doa Nabi, kesabaran Nabi. Sekarang Pak, San'a ke Hadramut, orang berjalan sudah damai Pak. Ada begal-begal kecil, tapi ya tidak sedahsyat sebagaimana yang terjadi dulu sebelum Islam ini datang ya maaf kalian. Ini bukti mukjizat kalau kita sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala Pak. Karena tujuan agama ini Pak untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta ini. Butuh kesabaran dari kita semua jemaah sekalian. Nah, saudara, mohon maaf, suka-suka nanti bayangkan dalam konteks kita Pak, masjid seperti ini kadang-kadang ada orang Pak pengen cepat. Kita harus begini. Kadang-kadang tidak melihat bagaimana kenyataan di lapangan Pak. Biasanya sampean nanti yang mengomentari sampean Pak, orang yang tidak pernah ke masjid Pak, banyak mengomentari kita ini Pak. Oh, masjid itu. Oh, yang banyak begitu-gitu Pak. Orang-orang yang dalam tanda petik jemaah sekalian gitu. Sampean harus sabar menghadapi semua itu jemaah sekalian. Ikutin bagaimana kita masih belum diuji sebagaimana ujian yang menimpa kepada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya ingin mengakhiri hadis yang ke-18 ini. Lamma kana yaum Hunain, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'ata al-Aqra bin Habis 100 min al-ibil. وأعطى أيينة بن حسين 100 مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Jadi ini perang Hunain Pak, perang yang spektakuler. Mekah sudah ditaklukkan, ini karena kesabaran Nabi Pak ya. Hijrah ke Madinah, di Madinah Nabi menata sebuah masyarakat baru. Kemudian terjadi perang Badar, Uhud, segala puncaknya Pak, Mekah ditaklukkan kembali oleh Nabi. Ya. Nah pada waktu itu Pak, ada orang-orang kafir Mekah yang masih bertahan dengan kufurannya itu mengerucut Pak di daerah Hunain. Masih tetap ingin melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam. Wah itu subhanallah, pasukan pada waktu itu Pak 12.000 orang. Sementara pasukan Hunain cuma 6.000 orang. Halo, ini yang pasukan kaum muslimin separuhnya lebih jemaah sekalian mu'allafati qulubihim, orang-orang yang baru masuk Islam. Sisanya Pak Ansar dan Muhajirin. Memang sempat mau kalah pada waktu itu walaupun jumlah banyak. Kenapa para sahabat pada waktu bertawakal dengan jumlah yang banyak Pak, tidak bertawakal pada Allah. Sampai dalam surat Al-Ahzab dikatakan wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum, ingatlah ya dalam perang Hunain itu ketika kalian bangga dengan jumlah yang banyak, tidak punya nilai sedikit pun di mata Allah, hampir kalah Pak. Langsung diingatkan sama Nabi dan menang lagi. Sampean tahu jemaah kalian, itu harta rampasannya Pak, ghanimahnya itu katanya jemaah sekalian 17.000 ekor onta, likuran ribu ekor kambing Pak. Bahkan milik pribadi Nabi, karena memang dalam ayat itu Pak, fa'lamu annama ghanimtum, ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya itu 1/5 Pak. Milik pribadi Nabi emas itu Pak, itu 2 ton. Halo, 2 ton Pak. 2 ton berarti berapa itu? 2.000 kilo. Itu milik pribadi Nabi Pak. Bayangkan yang lainnya bagaimana jemaah sekalian. Allahu Akbar. Itu sama Nabi jemaah sekalian. Ghanimah itu Pak, semuanya dibagi-bagi sama Nabi kepada orang-orang yang dari Mekah yang baru pertama kali ikut perang bersama Nabi. Termasuk juga Aqra bin Habis. Aqra bin Habis Pak jemaah sekalian. Ini sahabat yang baru masuk Islam, yang begitu masuk Islam Pak kencing di masjid. Pernah dengar jemaah sekalian? Yang oleh para sahabat mau ditarik, dikasih sama Nabi 100 ekor onta. Uyainah bin Husain juga, Badui juga Pak, dikasih 100 onta. Abu Sufyan datang Pak. Aku ya Rasulullah, kata Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan menjadi penonton Pak. Dia tidak ikut perang.
Kaget ngelihat bagaimana Ansar dan Muhajirin ketika perang luar biasa, Pak. Dikasih juga sama Nabi Abu Sufyan berapa? 100 ekor onta juga. Abu Sufyan pinter, Pak. Memang orangnya hitung-hitungannya matang Abu Sufyan ini, Pak. Ya Rasulullah, anakku Muawiyah ikut loh, kata dia. Anaknya Muawiyah ikut, kasih dong. Dikasih juga Pak sama Nabi 100. Tidak cukup itu, ya Rasulullah, adik Muawiyah ikut juga loh, kata. Dikasih juga, Pak. Sampai hampir habis entek semua dibagikan kepada orang-orang Mekah secara khusus, jamaah sekalian. Muhajirin dan Ansar tidak mendapatkan apa-apa. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kalau sekarang terjadi zaman sekarang kira-kira gimana, Pak? Wah, ada adil itu. Adil. Memang sepintas logika kita tidak adil, Pak. Tapi ini yang membagi siapa? Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan bersikap kecuali semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Terus muncul salah seorang sahabat. Tidak apa-apa, Pak, karena disebut di sini namanya Sebentar. Zu al-Khaisirah dari Ansar, Pak. Apa kata dia? Qala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini pembagian yang tidak adil. Tidak hanya itu, Pak. Keluar kata-kata ma uridu fiha wajhullah. Saya sekarang tidak ingin ikhlas-ikhlasan. Minta hak saya. Saya datang dari Madinah. Saya Ansar. Bayangkan, Pak. Mana hak saya? Bisa dibayangkan, Pak. Jadi rupanya di zaman Nabi juga ada juga, Pak. Manusiawi sebenarnya, Pak, kalau kita pikir. Cuma lupa kalau yang bersikap begitu, memutuskan itu siapa itu? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi ingin mengemong, Pak, hati orang-orang Mekah supaya tidak bergejolak nanti itu, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Fakultu, kata Abdullah bin Mas'ud, pengarang hadis ini, membawa hadis ini, jemaah sekalian. Wallahi la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah akan saya sampaikan omonganmu ini kepada Rasulullah. Tidak sepantasnya aku berbicara begini. Ini Rasulullah yang mengatakan, yang membagi ini. Dia diam. Ya silakan. Fa'ataitu fa'akbartu. Saya mendatangi Nabi dan saya ceritakan omongan sahabat yang satu ini. Fataghayyara wajhu. Berubah, Pak, wajah Nabi. Marah. Tapi marahnya, Pak, marah yang proporsional, jemaah sekalian. Bayangkan Nabi disampaikan omongan yang menusuk perasaan Nabi, seakan-akan Nabi ini tidak adil, Pak, dalam pembagian. Faqala, apa kata Nabi ini, Pak? Orang kalau marah tenang, marah tidak emosi, Pak. Marah karena Allah, apa kata Nabi? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasul. Maka siapa lagi yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak bisa berbuat adil gitu. Qala, apa kata Nabi? Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad uziya bi aktsar min hadza fasabara. Musa itu diganggu oleh kaumnya lebih dahsyat dari apa yang aku dapati saat ini. Cemoohan, tuduhan, macam-macam, tapi dia sabar gitu. Nah, Pak, siapa orang ini, jamaah sekalian, yang nuntut, Pak? Inilah, Pak, cikal bakal Khawarij. Cikal bakal Khawarij. Saya takut, kata Nabi, saya khawatir dari orang ini menjadi perusak umat nanti setelah meninggalnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, orang Khawarij ini, jamaah sekalian, selalu pakai logika, Pak. Kata Nabi, jangan tanya tentang ibadah mereka. Sepertinya ibadah kamu tidak ada apa-apanya. Sujud mereka khusyuk-khusyuk. Salat mereka paling rapi. Tapi mereka seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi ini. Kenapa, Pak? Merusak persaudaraan sesama muslim. Karena merasa dirinya paling apa? Paling benar. Yang lainnya neraka, jemaah sekalian. Yang lainnya salah gitu. Dan ini, Pak, di akhir zaman seperti ini akan bermunculan orang-orang seperti itu, kata Nabi. Maka sampean menghadapi orang-orang seperti itu, Pak, tidak perlu dijawab. Buktikan saja dengan amal soleh yang lain.
kita fastabiqul khairat. Mohon maaf, saya secara pribadi Pak, kadang-kadang jadi sasaran orang-orang seperti itu. Saya tidak perlu jawab, saya tidak perlu berkomentar bab-bab seperti ini. Kadang saya berbicara Pak masalah hati, macam sekarang Pak Ridus Salihin, ya masih banyak persamaan-persamaan yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Ketika mereka semangat, saya datangi Pak, Masya Allah, luar biasa. Begitu kan saja Pak. Tidak perlu kemudian kita mau berdebat habis kita nih Pak. Buang-buang waktu. Dan tidak ada solusi Pak. Karena niat mereka itu ingin merasa paling benar, yang lainnya salah. Terus mereka ingin menguasai panggungnya Mas kalian. Terus akan mengeksekusi sesuai dengan syahwatnya Pak. Yang berdalil dengan satu kitab saja, melupakan kitab-kitab yang lain. Ini akan terjadi di akhir zaman seperti ini. Ini buat kita Pak, butuh ekstra kesabaran. Mudah-mudahan tidak masuk ke Radatul Jannah insyaallah Pak ya. Dan ini di masjid-masjid sudah mulai bermunculan, tapi insyaallah kita husnudzan lah. Niat mereka mungkin tidak faham, maka kita tunjukkan kesabaran kita Pak, berikan pemahaman pada orang-orang, silaturahimi. Biasanya sih anak-anak muda Pak, yang baru lulus ya, dari Madinah itu Pak ya, dari Riyadh, dari Pakistan, dari India, dari mana, terus pulang-pulang LC. Tahu LC Pak ya? Langsung ceramah gitu Pak. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi musibah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Akan terjadi Pak, fitnah-fitnah yang kadang-kadang muncul dari orang-orang yang dekat dengan kita, tapi semangatnya semangat beragama. Bungkusannya bungkusan agama, tapi di balik semua itu memporak-porandakan persaudaraan di antara kita. Harus ekstra sabar menghadapi mereka semua. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Pak ya, bulan depan membersamai kita insyaallah, mereka semua anak-anak yang saleh dan salehah yang menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita semua insyaallah. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, karena tidak ada mereka tidak ada kita. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina wa saddid lana bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.